Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Tonight in Tel Aviv, images that change everything in an escalation that has already spiraled so fast. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets. 130 of them were fired from Gaza in one barrage. Flights at the international airport were urgently suspended and diverted. Hamas said it was a specific target. And on the streets, injured Israelis, which, for Israel, will move this conflict onto a different level. Bayangkan ini, sebuah negara yang hampir setiap saat berada dalam bayang-bayang konflik. Ancaman roket dari Hamas, serangan balasan dari Hizbullah, itu bukan skenario film, tapi realitas sehari-hari bagi warga Israel. Seharusnya masyarakatnya hidup dalam ketakutan, tercekam, trauma. Tidak merasa aman, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Dalam survei Global World Happiness Index, Israel justru masuk jadi langganan 10 besar negara paling bahagia di dunia. Kok bisa? Apa rahasianya? Jawabannya mungkin terletak pada satu kata. Sekularisme. Meskipun secara identitas, mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Sekularisme di sana membuka ruang untuk kebebasan berpikir, inovasi, dan jaminan sosial yang kuat. Konflik eksternal tidak selalu membuat batin masyarakatnya runtuh, karena struktur sosialnya kokoh. Sekarang, mari bandingkan dengan Indonesia, sebuah bangsa yang secara identitas berakar kuat dalam suku, budaya, dan keberagaman Nusantara. Tidak ada perang terbuka, tidak ada serangan rudal, tidak ada zona konflik permanen. Tapi ketika disurvei, rakyat Indonesia justru tergolong tidak bahagia. Posisinya berada jauh di peringkat bawah dalam World Happiness Index. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara religius, penuh spiritualitas dan ibadah. Tapi apakah itu cukup? Ini pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah religiusitas tanpa kebebasan, tanpa jaminan sosial, tanpa keadilan, bisa benar-benar membuat rakyat merasa bahagia? Atau justru kita perlu melihat kembali? Apa yang sesungguhnya membuat manusia merasa utuh, aman, dan berarti? Di luar simbol, dogma, atau slogan-slogan spiritual. Ini bukan ajakan untuk membenci negara sendiri, tapi sebuah undangan untuk merenung, merefleksi diri, kontemplasi sebagai bangsa, dan berpikir ulang. Apakah keputusan untuk menjadi negara religius benar-benar berdampak baik terhadap kebahagiaan rakyat, atau justru sebaliknya? Karena ternyata bahkan di negara sekuler seperti Israel yang hidup dalam konflik, rakyatnya bisa merasa lebih bahagia daripada kita. Apalagi negara sekuler tanpa konflik seperti Finlandia, Denmark, dan Norwegia selalu jadi peringkat tertinggi dalam negara, dengan indeks kebahagiaan di dunia. Mari kita gali lebih dalam. Israel adalah bangsa yang punya identitas kuat sebagai suku Yahudi, dan warisan agama Yudaisme atau Yahudi dengan kitab Torah yang sangat tua, bahkan kitab Torah atau Taurat disalin ulang di Injil dan Al-Quran. Tapi menariknya, mayoritas rakyat Israel tidak lagi beragama secara formal. Banyak yang memilih menjadi ateis, agnostik, atau spiritual tanpa institusi. Padahal banyak nabi-nabi dari kaum Yahudi dari kitab Torah yang ditulis ulang di Injil dan Al-Quran dijadikan tokoh panutan oleh agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, dan Islam secara suku,
mereka tetap Yahudi. Tapi mayoritas tidak lagi merasa harus terikat pada sistem dogma agama. Sebaliknya, Indonesia adalah bangsa yang punya akar dalam suku-suku pribumi Nusantara dan warisan spiritualisme lokal yang kaya dan dalam. Tapi, alih-alih merawat spiritualitas leluhur asli milik pribumi Nusantara, rakyat Indonesia justru memeluk keyakinan agama-agama impor yang datang dari luar, dibawa oleh kerajaan, pedagang, dan penjajah. Agama menjadi identitas utama, bahkan melebihi nilai kemanusiaan. Mungkin ada yang berpendapat selain faktor sekularisme, kebahagiaan penduduk suatu negara kan dipengaruhi banyak faktor seperti faktor ekonomi dan sumber daya. Oke, baik. Kita lanjutkan studi kasusnya. Jika dilihat dari faktor ekonomi dan potensi sumber daya alam dan pertumbuhan, justru Indonesia diuntungkan karena Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya alam seperti mineral dan energi, batu bara, minyak dan gas. Sementara Israel memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas dan wilayah yang tidak begitu luas, apalagi sering dilanda konflik. Jadi seharusnya hasil survei menyatakan Indonesia penduduknya lebih bahagia karena negara aman, tidak terjadi perang dan konflik dengan negara lain, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang banyak dengan bonus demografi. Tapi, kenyataannya ketika disurvei rakyat Israel, jauh lebih merasa bahagia. Dan hal yang sangat mencolok berbeda adalah tentang sekularitas. Indonesia masih negara religius, dan Israel awalnya negara religius tapi sudah berubah menjadi negara sekuler. Biasanya, ketika kita membuat konten seperti ini, komentar yang muncul selalu sama. Kalau ingin bahagia seperti Israel, ya keluar aja dari Indonesia. Nggak ada yang melarang. Komentar seperti itu datang dari orang-orang yang sumbu pendek dan sempit nalarnya. Alih-alih berdialog dan merenung, mereka malah mengusir orang yang peduli. Padahal, justru mereka yang mengusir itulah yang jadi beban perubahan. Sama seperti di sebuah kampung, ada satu warga yang berani membuka mata, melihat kampungnya bisa lebih maju, lebih terbuka, dan tak lagi terjebak tradisi kolot. Tapi bukannya didukung, dia malah diusir. Ironis. Yang ingin membuat kampung itu bangkit dianggap ancaman, sementara yang mempertahankan kebodohan dibiarkan jadi penjaga gerbang stagnasi. Jadi tak heran belakangan ini di media sosial, terutama di platform X, dulu Twitter, muncul hashtag kabur aja dulu, sebuah ekspresi kekecewaan dan kegelisahan banyak anak muda Indonesia yang mulai kehilangan harapan. Bukan karena mereka tidak cinta tanah air, tapi karena mereka mulai sadar, cinta tanpa ruang untuk berpikir, bertanya, dan berkembang adalah penjara. Tagar viral hashtag kabur aja dulu. Ini bukan sekadar tren. Ini adalah ekspresi kekecewaan dan kegelisahan nyata dari kaum muda.
Menurut Detik, tagar tersebut menjadi ekspresi digital dari keinginan untuk meninggalkan Indonesia. Banyak anak muda yang merasa tidak memiliki harapan. Psikolog dari USD Jogja mengatakan, #kabur aja. Dulu merupakan sesuatu yang sangat masuk akal, bukan soal nasionalis atau bukan nasionalis, karena situasi ekonomi dan politik yang lemah. Pengamat dari UGM mencatat, ini adalah bentuk refleksi dan protes terhadap kesenjangan sosial. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Womenaker Immanuel Ebenezer Noel enggan merespon soal tagar kabur aja dulu di media sosial medsos yang mendorong warga negara Indonesia WNI untuk bekerja di luar negeri. Noel menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempedulikan tagar atau seruan itu. Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Noel di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Noel menanggapi hal tersebut sambil tertawa, dirinya mempersilahkan kepada WNI jika ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia. Kalau bangsa ini benar-benar ingin berubah, jawabannya bukan menyuruh mereka pergi, tapi merefleksikan diri. Berbenah, membuka pikiran, dan mulai mempertimbangkan. Mungkin sudah saatnya Indonesia melangkah seperti negara-negara maju lainnya, meninggalkan dogma dan perlahan belajar menjadi negara sekuler yang memanusiakan rakyatnya, apapun keyakinannya. Mari dengarkan, mari refleksikan, dan mari bertanya. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang berpikir yang lebih bebas, toleran, dan inklusif? Bayangkan sebuah negeri yang kaya, dengan laut dan hutan yang tak ada habisnya, dengan gunung emas dan tanah subur yang bisa memberi makan jutaan orang. Itulah Indonesia, sebuah negeri yang diberkati, tapi mengapa rakyatnya tidak merasa bahagia? World Happiness Index tiap tahun mencatat peringkat Indonesia. Selalu di peringkat bawah, di bawah 70, padahal tidak sedang perang, tidak dihantam rudal, tidak diserbu tentara asing. Bandingkan dengan Israel, negara yang hampir setiap tahun terlibat konflik, terancam bom, rudal, dan kekerasan. Tapi justru selalu masuk 10 besar negara paling bahagia di dunia. Apa yang membedakan? Israel adalah bangsa dengan identitas Yahudi, tapi mayoritas rakyatnya memilih jalan sekuler, bahkan banyak yang ateis. Sementara Indonesia lahir dari suku-suku pribumi Nusantara dengan warisan spiritual lokal yang menyatu dengan alam, tapi mayoritas rakyatnya justru memilih agama impor dari luar bumi Nusantara dan menjalankannya sebagai kewajiban yang diturunkan orang tua, bukan sebagai kesadaran. Dalam masyarakat yang sangat religius, narasi kebenaran sering dimonopoli oleh segelintir elit. Agama menjadi alat pengatur, bukan ruang pembebas. Rakyat lebih mudah diarahkan oleh narasi dari mimbar, daripada suara nurani atau logika yang diuji akal. Dan disinilah kekuatan oligarki bekerja. Dengan narasi moral, dengan simbol-simbol suci, mereka mengendalikan opini, mengatur pilihan, menentukan siapa yang boleh bicara, dan siapa yang harus diam. Sementara, di negeri sekuler seperti Israel, rakyat diajak untuk berpikir, berdebat, menguji ide, dan tidak takut bertanya pada yang dianggap suci. Mereka dididik untuk mandiri, untuk percaya bahwa kebenaran bukan warisan, tapi pencarian yang tak pernah selesai. Dan hasilnya bukan hanya Nobel, teknologi, dan kekuatan militer, tapi juga kebahagiaan. Apa yang sebenarnya membuat manusia bahagia? Apakah dogma atau kebebasan berpikir? Apakah ibadah atau kendali atas hidupnya sendiri? Ini bukan ajakan untuk membenci negara sendiri,
Tapi ajakan untuk memperbaiki negara ini dimulai dari undangan untuk merenung, merefleksi diri, dan berpikir ulang. Untuk kontemplasi. Apakah pilihan kita untuk menjadi negara religius benar-benar membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi rakyat? Atau justru menjadi beban yang tak kita sadari? Karena ternyata bahkan di negara sekuler seperti Israel yang sering hidup dalam konflik dan perang antar bangsa. Tapi ketika disurvei rakyatnya bisa merasa jauh, merasa lebih bahagia daripada kita. Negara religius yang tidak ada konflik dan perang antar bangsa. Sebuah kontradiksi dan paradoks yang nyata. Kalau kamu merasa topik ini menggelitik sisi terdalammu, dan kamu ingin menjelajahi pertanyaan-pertanyaan eksistensial lain dengan nalar, logika, dan kesadaran, dan apakah kamu sedang mencari makna hidup di luar ayat, di luar dogma, dan di luar identitas yang diwariskan dunia? Jika ya, maka komunitas Cahaya Nalar mungkin memang tempatmu. Komunitas ini bukan untuk semua orang, tapi untuk kamu yang sedang menempuh jalan, bukan karena takut dosa, tapi karena ingin hidup dengan sadar dan merdeka. Bergabunglah dengan komunitas eksklusif Niti Dharma, di mana kita akan mengeksplorasi bersama siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng agama dan identitas nama. Cara meditasi yang membumi dan membebaskan. Hidup selaras dengan semesta, bukan karena takut neraka. Dan pemahaman spiritual yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Ini bukan ajaran baru, ini perjalanan untuk mereka yang sudah keluar dari jerat dogma dan ingin melangkah bersama dengan nalar, ketenangan, dan kejujuran. Klik join atau gabung di komunitas channel ini dan temukan ruang belajar yang bebas, hangat, dan terbuka. Karena di Cahaya Nalar, kita tidak menyembah. Kita menyadari. Karena hidup bukan soal kenapa aku lahir, tapi soal bagaimana aku bisa sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar mati. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.